Ya cuman itu doang saya tahu. Ya. Ya hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang diberikan kepada saya itu tentang beda Injil dan moralitas. Nah teman-teman sekalian, mungkin tanpa kita sadari teman-teman sekalian, sebenarnya kehidupan kita sepanjang hari yang kita lalui, tanpa kita sadari kita sebenarnya menghidupi sebuah nilai-nilai moral yang tidak sesuai dengan Alkitab. Sehingga teman-teman sekalian, perilaku kita, keputusan kita, cara berpikir kita sebetulnya tidak beda jauh dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah ini kita mesti waspada teman-teman sekalian. Karena apa? Karena tanpa disadari ternyata apa yang kita dapatkan bahkan di dalam gereja pun nilai-nilai moral itu sama saja dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh dunia. Bagaimana bisa? Itu pertanyaannya kan ya. Bagaimana nilai-nilai moral dunia itu bisa masuk di dalam gereja? Satu contoh. Tapi sebelumnya saudara, saya ingin kita ngajak membaca dulu ya satu firman Tuhan, dua bagian firman Tuhan untuk menolong kita memahami dan mendasari daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan membuka dari Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai yang ke-12. Ya teman-teman mungkin sering atau pernah setidaknya mendengar kisah daripada Nuh. Kejadian 6 ayat 8 sampai 12, saya akan membacakannya buat teman-teman memperhatikan dengan baik. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh, saya rasa cukup sampai sini. Ayat 12 langsung ke ayat 12 saja. 11-12 saja ya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kemudian bagian firman Tuhan yang tadi sudah sama kita baca di awal oleh worship leader sudah dibacakan sebagai bacaan pertanggapan dari Efesus pasal yang kedua ayat 8 yang sampai ke 10 kita bacanya ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, kembali kepada tadi apa yang saya sampaikan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ternyata ajaran moralitas dunia itu telah merembesi ya atau telah masuk di dalam gereja. Nah, teman-teman sekalian, entah apakah kalian pernah mendengar khotbah ini ya, disampaikan oleh seorang pembicara yang kalau di YouTube itu banyak viewernya lah ya. Di Instagram juga dia sering blast dia punya khotbah dan banyak penggemarnya sekali. Khotbahnya itu menarik memang ya, karena dia fasih di dalam berbicara, seorang wanita, pengkhotbah wanita. Dan dia mengajarkan tentang sebuah teologi yang pada akhirnya ditentang oleh banyak pendeta juga ya, salah satunya oleh pendeta Esra Soru, Esra MIM, pendeta Mangapu Sagala dan sebagainya, karena ajarannya ini berbahaya sebetulnya, karena itu melawan kebenaran Alkitab sebetulnya. Nah, di dalam khotbahnya dia memulai sebuah perkataan seperti ini. Saudara-saudaraku jemaat sekalian, perjuangan kita yang sesungguhnya bukanlah menjadi kaya atau mempunyai segalanya, tetapi perjuangan kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita masuk surga. Ini belum terlalu frontal gitu ya. Kita masih bisa membayangkan mungkin ini bagi sebagian jemaat kan ada yang mungkin belum sungguh-sungguh gitu ya percaya Tuhan. Jadi mungkin perlu seperti ini. Tetapi dia melanjutkan ya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka sebetulnya ada 3 jalan menuju surga. Wah, ini tuh mulai bahaya, saudara.
Dan dia memakai argumentasi daripada khotbahnya atau alasan 3 jalan menuju surga itu adalah dari perkataan Tuhan Yesus dalam Matius. Yang pertama, silakan. Ya. Yang pertama, jalan menuju surga adalah percaya kepada Yesus sebagai Mesias, juru selamat. Setuju ya? Ada yang nggak setuju? Kalau ada yang nggak setuju, nanti contoh Andi langsung lakukan pembinaan khusus nih, gitu ya. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ya. Apa tuh? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku." Wah, benar. Tetapi mulai yang kedua dikatakan seperti apa? Kedua, jalan menuju surga adalah melakukan kehendak Bapa dan kebenarannya. Ada yang mulai mempertanyakan? Yang kedua, jalan menuju surga itu adalah melakukan kehendak Bapa dan kebenarannya. Itu dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Kenapa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang surga. Ayat pendukungnya sinkron tuh ya. Nah yang ketiga, jalan menuju ke surga adalah hidup dengan mengasihi sesama. Itu yang tercatat di dalam Matius 25 tentang dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Jadi pada konteks itu Tuhan itu memberitahukan, ketika aku lapar, aku telanjang, aku haus, kamu memberi aku minum. Loh, kapan aku memberi kamu minum Tuhan? Yaitu ketika kamu melakukan sesuatu yang baik terhadap orang yang hina ini, katanya. Jadi dia mengatakan ada 3 jalan. Kira-kira benar atau enggak? Alkitabiah loh. Benar atau tidak ini ajarannya? Ada yang gini-gini? Ada yang bingung? Saudara perhatikan baik-baik. Pesan moral dari khotbah yang demikian secara tidak langsung mengajarkan kita bahwa untuk bisa masuk surga tidak cukup percaya Yesus. Perlu 3 ini. Perlu kamu menjadi orang yang melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, mengasihi sesama. Nah lalu bagaimana kalau 3 ini yang pertama bisa kamu lakukan, percaya Yesus. Yang kedua atau yang ketiga kamu gak sanggup lakukan. Atau sebaliknya, kamu gak perlu terima Yesus. Yang penting aku mengasihi sesama, berbuat baik, amal dan sebagainya. Nah saudara, ini sesuatu yang berbahaya yang sebetulnya tanpa disadari telah masuk di dalam gereja. Saudara, konsep pengajaran ini adalah konsep nilai moral yang dipengaruhi oleh Konfusianisme. Konfusius mengajarkan bahwa di dalam yen atau manusia pada hakikatnya adalah baik. Maka pengikut Konfusius mengatakan pada dasarnya dia memakai analogi sebuah air yang mengalir. Air yang mengalir itu kalau normalnya yang benar itu mengikuti jalan dan turun ke bawah. Betul ya? Enggak ada air yang jalan naik ke atas ya. Ada air mancur. Atau kalian disiram sama orang. Kan gitu ya. Tapi kalau alaminya benarnya itu air itu ke bawah. Nah kalau sampai ada yang ke atas berarti ada yang gak beres. Sama seperti manusia. Manusia pada dasarnya itu baik adanya. Hakikatnya itu baik. Tetapi ada sesuatu yang gak beres dalam hidup manusia sehingga dia menjadi nggak beres juga. Nah ini berbahaya saudara. Pengajaran ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita tadi nilai moral yang diajarkan Konfusianisme, ya Konfusius.
Nah, ini yang kita berbahaya, saudara. Kenapa? Karena pada akhirnya pengajaran ini kalau masuk sampai mempengaruhi pemikiran kita, nilai teologi kita, maka akhirnya yang terjadi, saudara, ketika kita melayani pun, itu bisa sebagai bentuk daripada kita untuk mencapai surga. Ya, karena pelayanan ini kan suatu perbuatan baik. Ya. Lalu komsel, lalu saat teduh, baca Alkitab, membantu orang tua dan lain sebagainya. Seluruh perbuatan baik kita, seluruh kegiatan rohani kita bisa kita lakukan karena tadi saya sedang menuntut 3 jalan menuju surga. Nah, ini bahaya, saudara. Nah, ajaran yang menyampaikan pesan moral yang seperti ini berbahaya dan dapat melumpuhkan gereja. Karena apa, saudara? Karena memunculkan 2 sikap dari jemaat. Ya. Oke, next. Memunculkan 2 sikap negatif di dalam jemaat. Apa saja, saudara? Yang pertama, inferior, minder. Sebagian mengatakan, waduh, bisa gak ya gue jadi orang baik dalam zaman seperti ini? Gila, teman-teman gue nyontek semua. Ya, misalnya. Atau teman-teman gue itu ya dugem lah. Puji Tuhan, corona membuat lo pada gak bisa dugem kan. Tapi apalagi, saudara, zaman yang sedemikian rusak begini gimana, saudara? Misalnya aja beli barang bajakan. Siapa yang suka beli barang bajakan? Jangan nunjuk saya, gitu dong. Jangan nunjuk orang. Ada kalau kamu nunjuk orang, yang 4 kan ke kamu. Satunya ke orang, yang 4 ke kamu. Saudara, ada teman saya. Gue teman saya tuh ya, jadi gak enak. Ada seseorang, ya, dia sangat memperhatikan yang namanya saat teduh. Ya, dia sangat ingin bagaimana orang lain temannya itu bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang baik. Tetapi dia sendiri adalah orang yang suka sekali beli barang bajakan. Katanya apa? Ini zaman digelodok bro, nggak beli bajakan gimana sih? This is morality. Dunia masuk dalam hidup gereja. Nah, saudara, sikap inferior atau minder, aduh bagaimana ya, bisa gak ya gue itu jadi orang baik? Bisa gak ya gue itu melakukan kehendak Bapa di surga? Bisa tidak ya aku menolong sesamaku tuh? Jadi minder, saudara. Ya, setiap hari gelisah hidupnya. Yang kedua, memunculkan sifat apa? Superior, angkuh. Ya, mendingan gue daripada dia. Ya, setidaknya gue sudah melakukan ini, kalau lu belum. Ya, jadi inferior. Jadi di dalam gereja ada 2 kekuatan ini, saudara. Ada orang yang inferior, ya minder, ada yang superior, merasa angkuh. Ya, jadi kalau pelayanan juga merasa wah paling yang terbaik, the best dan sebagainya. Nah, ini berbahaya. Ini bisa melumpuhkan gereja, saudara. Ya, maka ketakutan dan kesombongan menjadi 2 faktor yang menggerakkan dan menentukan kerohanian jemaat, kerohanian kita. Nah, kalau ini sampai terjadi di dalam kehidupan orang Kristen, pertanyaannya adalah apakah keagungan dari kehidupan menjadi seorang Kristen? Apa keagungannya? Jika cara pandang beriman kita tidak berbeda dengan ajaran moralitas dari mereka yang bukan Kristen, kalau hanya hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan kita melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya, apa keagungannya? Nah, karena itu saudara, kita perlu memahami apa itu moralitas dan Injil, ya, supaya kita punya sebuah cara pandang yang pada akhirnya kuat. Ketika kita di luar ketemu dengan orang-orang yang mengajarkan moralitas dunia, oh kita sudah punya modal untuk bisa mengetahui, ini ajaran duniawi nih, bukan Kristen. Yang pertama, saudara, kita bisa melihat, ya, pertama kita mesti melihat pengertian moralitas itu apa, saudara. Moralitas atau moral itu bukan mengenai tingkah laku dalam kaitan dengan sopan santun, dengan masalah seksual atau pelanggaran etika, namun mengenai a kind principle conduct, yaitu sejenis prinsip tingkah laku. Ini mengenai hal seperti kejujuran, yang baik dan tidak baik, boleh atau tidak boleh,
ya. Jadi ini termasuk hal-hal seperti kejujuran, keadilan dan kesetaraan. Jadi kalau misalnya saya beli barang bajakan, boleh tidak? Itu moralitas biasanya. Kalau boleh kenapa? Kalau tidak boleh kenapa? Nonton film porno, boleh atau tidak? Boleh gak? Nonton film porno? Boleh gak? Jujurlah padaku kalau engkau suka nonton. Kita semua mungkin mengatakan enggak boleh. Tetapi di dalam dunia kedokteran diperbolehkan. Misalnya, kalau kita mau tes kesuburan, apakah seorang laki-laki itu spermanya bagus atau tidak bagus? Maka bagaimana caranya supaya, sorry ya, kalian sudah besar semua ya, dia punya penisnya itu bisa ereksi? Nonton film porno, disediakan. Nah kita bingung nih, ini moralitas saudara. Satu sisi nggak boleh, tapi dalam dunia medis diberikan. Kenapa? Itu membantu supaya bisa gitu ya, menghasilkan sperma itu bisa diproduksi. Slide next. Ya, jadi saudara, sorry ya. Jadi prinsip moralitas itu tadi saya katakan bisa berbeda nih. Ya bisa berbeda untuk setiap orang karena apa? Bergantung pada bagaimana seseorang itu dibesarkan dan apa yang penting bagi mereka dalam hidup mereka. Kemarin saya ngobrol sama teman saya. Dia mengatakan orang Jepang itu moralnya bagus ya. Kenapa? Hormat sama orang tua, disiplin kerja, punya etika kerja yang sangat luar biasa. Oh iya, apalagi sangat sangat hormat lah terhadap kalau ketemu orang tuh biasanya ngapain orang Jepang? Keluarin samurai atau gimana? Enggak ya, ngapain dia? Orang Jepang kalau ketemu dengan orang lain gimana? Setiap orang ketemu begini. Annyeonghaseyo. Sopan. Tapi tau gak? Perilaku seksual yang paling menyimpang itu di mana? Hei, laki-laki. Jepang, saudara. Jepang itu suka hal-hal seksual yang aneh-aneh, saudara. Ya, jadi kalau Anda cari itu ya di Jepang tuh, mereka jual sex toy itu yang aneh-aneh, saudara. Pokoknya dibikin seaneh mungkin dan mereka senang. Dan mereka senang minum-minum, mabuk gitu ya. Pulang kerja kalau capek mereka minum sake. Satu sisi moralnya bagus, tapi sisi yang lain moralnya gitu. Jadi moralitas manusia itu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana orang itu hidup dan sejauh mana hal itu penting dalam hidup mereka. Ya, misalnya juga soal ketentraman, soal kedamaian dan sebagainya. Itu moralitas, saudara. Itu moralitas yang dunia miliki. Nah, lalu bagaimana dengan Injil, saudara? Bagaimana dengan Injil? Berbicara soal Injil, ini tidak bisa dilepaskan soal keselamatan manusia. Keselamatan memiliki pengertian secara khusus yaitu menunjuk peristiwa penebusan kita dari akibat dosa dan rekonsiliasi dengan Allah. Nah, di dalam pengertian ini keselamatan berarti diselamatkan dari malapetaka yang paling fatal yaitu penghakiman Allah. Keselamatan yang terutama atau yang paling penting telah digenapi oleh Kristus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Itu prinsip daripada Injil. Maka kalau kita berbicara Injil, teman-teman sekalian, Injil itu berarti bukan soal moralitas. Injil adalah penggenapan janji-janji Allah yang telah dijanjikan dan diberikan sejak, nggak kelihatan saya, awal sejarah umat manusia. Injil adalah jawaban yang bukan seketika, bukan tiba-tiba muncul.
Maka Paulus berkata Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dan kitab suci. Jadi Injil itu berbicara tentang manusia yang berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, namun diselamatkan oleh Allah. Moralitas manusia yang tidak mungkin bisa menyelamatkan manusia, tetapi Allah hadir dan menyelamatkan manusia. Itu pesan Injil, saudara. Karena itu saudara, Injil bukan soal moralitas. Injil tidak sama dengan ajaran moral. Injil adalah kasih karunia Allah atas orang berdosa yang tidak bermoral. Keselamatan Allah dari zaman ke zaman selalu sama. Kasih karunia-Nya yang berdaulat turun pada setiap kita orang berdosa. Diterima dengan iman, dan itulah sebabnya orang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Itulah berita Injil. Jadi kalau ajaran moralitas menekankan manusia punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya. Berbuatan baik, ya, beri sedekah, tidak ngomong kotor, membantu orang tua, gua tidak mencuri, gua tidak merampok, gua tidak menyakiti siapapun, maka gua layak masuk surga. Itu ajaran dunia. Ya. Maka agama-agama yang dipengaruhi oleh Konfusianisme itu mengatakan sejak manusia baru lahir, manusia itu seperti kertas yang putih. Belum ada noda. Tapi setelah berjalan kehidupannya, mulai banyak catatan-catatan. Ya, dosa, kebaikan dan sebagainya. Tetapi bagi Allah tidak demikian. Konsep Injil tidak berbicara demikian. Konsep Injil mengatakan manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak dikatakan. Tidak ada yang baik dalam hidup manusia. Maka selanjutnya saudara, setiap kita, orang-orang Kristen ini saudara, ketika kita telah menerima Injil itu, apakah selanjutnya kita menjadi orang-orang kehilangan moralitas? Tidak. Tetapi yang terjadi adalah moralitas kita tidak lagi dipengaruhi oleh apa yang dunia ajarkan tentang sebuah moral. Moralitas kita tidak lagi tergantung oleh fenomena-fenomena yang ada di luar. Tetapi yang terutama adalah apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kita. Di situ letak moralitas kita. Karena itu saudara, kalau kita menjadi orang-orang Kristen, maka kita harusnya memiliki sebuah moralitas yang beyond, moralitas yang melampaui daripada apa yang dunia ajarkan. Ada 4 hal moralitas di dalam kekristenan yang telah dipengaruhi oleh Injil. Yang pertama saudara, yaitu moralitas kekristenan mengajarkan, Injil memberitahukan kepada kita bahwa hakikat atau natur manusia sudah rusak oleh dosa dan sifatnya menyeluruh. Maka natur manusia itu adalah negatif. Berbeda dengan yang diajarkan Konfusianisme. Ya, Konfusius mengajarkan hakikat atau natur manusia itu pada dasarnya baik. Saudara, kita bisa melihat ada banyak ayat Alkitab yang menjelaskan kondisi hakikat manusia yang sudah rusak oleh dosa. Silakan. Lanjutnya. Oke, ya. Moralitas Kristen yang dipengaruhi oleh Injil mengajarkan yang pertama tadi, bahwa kita percaya bahwa hakikat atau natur manusia kita sudah rusak oleh dosa. Ayat Alkitabnya apa saja saudara, kita bisa melihat. Ya, Roma 3:9-23 mengatakan tidak ada yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, enggak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Mereka kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga.
lidah mereka merayu-rayu, ya ini tukang rayu cewek siapa nih ya, tukang nipu dan sebagainya. Lalu bibir mereka tuh mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah dan lain sebagainya, saudara. Jelas ini natur manusia, saudara, natur manusia kita. Seperti ini. Roma menggambarkan tidak ada yang benar yang ada dalam hidup kita. Saudara, dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang ada dalam dosa tidak mampu untuk berpikir dengan benar dan tidak berdaya menghadapi dosa. Karena apa? Karena itu sebagai orang Kristen kita meyakini bahwa moralitas manusia kita pada hakikatnya sudah rusak. Jadi ajaran yang tadi diajarkan, 3 jalan menuju surga, yang 2 itu sudah dipatahkan oleh kebenaran Alkitab itu sendiri. Bagaimana kita bisa masuk surga dengan upaya kita? Kita hanya perlu Yesus satu-satunya kok, nggak perlu yang lain. Nggak perlu ada sebuah Injil tambahan, itu Injil tambahan, saudara. Ya, Paulus pernah menegur jemaat Galatia. Kenapa? Karena mereka pada suatu hari datang orang-orang Kristen Yahudi mengacaukan orang-orang Kristen yang menerima Injil dari Paulus. Kenapa? Karena mereka mengatakan perlu kita menambahkan Taurat di dalam iman kita. Jadi banyak orang Kristen pada waktu itu gelisah. Apakah cukup percaya Yesus atau perlu ditambahkan Taurat? Paulus mengatakan tidak perlu. Cukup Yesus karena dia sudah mati dan bangkit. Taurat itu tidak berguna, tidak berdaya. Karena justru karena Taurat orang semakin mengenal dosa, itu kata Paulus. Tetapi Injil memberitahukan kepada kita bahwa di dalam Yesus kamu bisa diselamatkan dan dilayakkan untuk terima Yesus, untuk masuk surga. Tidak perlu tambah-tambahan lagi. Ya. Selanjutnya, saudara, yang kedua, moralitas Kristen bersifat soteriological, saudara, yaitu etika berkaitan dengan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Apa itu, saudara? Roma pasal 6 ayat 1-14 memberitahukan kita, tidak tahukah kamu bahwa kita telah dibaptis dalam kematiannya, dikuburkan bersama dengan dia, hidup dalam hidup yang baru, dan lain sebagainya, saudara ya. Ini ada banyak-banyak yang menjelaskan tentang bagaimana hidup kita setelah menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa kita telah diselamatkan. Kita hidup bukan lagi bagi kita, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, next. Maka di dalam bagian ini, saudara, belum dulu ya, masih yang kedua, tunggu balik kedua, oke ya. Oke, maka di dalam bagian ini, saudara, ketika kita melihat bagian-bagian yang dicatat oleh Paulus di dalam surat-suratnya, maka Paulus memberitahukan bahwa jika moralitas Kristen itu selalu berfokus kepada Kristus, jadi apa yang Kristus telah lakukan kepada kita. Status kita di hadapan Kristus itulah yang menentukan etika kita. Karena itu, saudara, setelah kita menerima keselamatan hidup ini di dalam Kristus Yesus, maka perbuatan baik yang kita lakukan apapun juga, itu kita lakukan karena kita menyadari keselamatan kita sudah terima. Nah, saudara, seringkali kalau kita sekolah, kita bekerja, maka konsep kita itu seringkali sama dengan orang-orang dunia. Apa sih perlunya kita sekolah? Mengapa sih kita perlu pinter? Kenapa kita perlu kerja dengan lebih rajin lagi? Kita selalu alasannya adalah supaya kita sukses, gitu kan ya? Supaya kita berhasil, supaya punya prestasi, supaya punya kebanggaan diri. Dan itu yang terus ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen yang sudah percaya bahwa kita diselamatkan, maka seluruh hal yang kita lakukan, kita mesti bawa kepada konteks sebagai orang yang sudah diselamatkan itu seperti apa sih? Bahwa prestasi-prestasi yang saya dapatkan, perjuangan saya di dalam belajar, etika saya di dalam bekerja, saya lakukan semuanya itu karena saya sadar saya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Maka selanjutnya, apa yang harus saya lakukan kepada orang lain, supaya orang lain pun mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Maka pada waktu Anda belajar dengan pintar sekali ya, sampai mendapatkan sebuah nilai, nggak boleh berhenti dengan kebanggaan saudara. Kemampuanmu, kepintaranmu itu kau pakai juga untuk menolong orang lain. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya, masakah saya tidak peduli dengan sesama saya? Kalau saya bekerja, saya punya kedudukan yang baik, apa yang saya perlu lakukan kepada banyak orang yang saat ini belum bekerja? Mulai memikirkan bagian itu saudara. Saudara, kemarin saya mendengarkan kesaksian dari Yosia siapa namanya? Apa namanya? Sebentar saya lihat sebentar ya. Dia anak muda saudara. Bekerja, berjuang dari usia 18 tahun, sekarang dia mungkin sekitar umur 25 tahun ya kalau nggak salah. 25 tahun. Dan dia sudah sukses saudara. Oh sorry, bukan Yosia, Julio Export. Ada yang tahu? Ini YouTuber juga saudara. Julio Export. Usia 25 tahun sekarang. Tapi dia sudah menghasilkan income 4 triliun. Dia jadi anak muda yang dipercaya untuk mempresentasikan di 3 duta besar negara asing. Menjadi orang yang dipakai oleh Menteri Perdagangan untuk menjadi sebuah narasumber bagaimana caranya berekspor, saudara, melakukan ekspor ke luar negeri. Di dalam keberhasilannya dia sadar bahwa semua itu karena Tuhan yang baik dalam hidup dia. Dia sadar bahwa dia sudah diselamatkan oleh Kristus, maka apa yang seharusnya saya lakukan buat orang lain supaya orang lain juga bisa mengalami sebuah kebaikan dalam hidupnya. Maka sekarang dia memikirkan sebuah kegiatan di daerah Kalimantan, di daerah NTT. Dia membangun sebuah usaha bersama dengan beberapa rekannya untuk bagaimana masyarakat di sana yang kesulitan untuk melakukan sebuah ekspor ke luar negeri, misalnya dia sekarang sedang melakukan usaha edamame ya, di NTT itu ternyata banyak edamame. Itu selama ini dikuasai oleh orang Jakarta. Jadi masyarakat setempat, masyarakat lokal itu nggak mendapatkan income yang bagus. Ya biasalah kalau tengkulak itu ya dikumpulkan, dibeli dengan harga murah, lalu pengusaha ini menjual dengan harga yang mahal di Jepang. Nah sekarang dia berpikir bagaimana masyarakat lokal bisa mengirim sendiri hasil edamamenya. Kira-kira orang seperti ini dimusuhin banyak orang enggak? Dimusuhin banyak orang loh, jangan main loh. Dimusuhi pengusaha-pengusaha besar, dimusuhi pejabat-pejabat, tapi buat dia nggak peduli. Karena dia tahu panggilan dia sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan. Ada resiko. Nah saudara, itulah yang perlu kita lakukan sebagai anak muda juga. Ya, kalau kita sudah diselamatkan, apa yang ingin kita lakukan selanjutnya dalam hidup kita buat orang lain. Oke, next yang selanjutnya. Moralitas kita saudara. Yang ketiga, moralitas Kristen adalah bersifat teologis. Berkaitan dengan Allah. Ya. Nah dalam hal ini etika Kristen sumbernya itu dari Allah, kita menyadari bagian itu saudara. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Maka pada saat kita melakukan sebuah kebaikan atau moralitas hidup saudara, maka orang itu bisa berkata ada Bapa di dalam hidup saya. Itu yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Karena itu saudara, sekali lagi saya katakan bahwa moralitas dalam hidup kita bukan lagi soal fenomena yang ada di luar, tetapi apa yang Alkitab katakan kepada kita. Pada waktu kita melakukan kebaikan, bukan lagi supaya kita dipuji. Wow, siapa namanya? Kamu yang cantik. Siapa? Adel. Ida. Idel. Fidel. Oh, Fidelia. Betul ya? Salah. Ya udah, pokoknya Fidel ya.
Fidel. Jadi kalau misalnya Fidel melakukan satu kebaikan, sudah kerja ya? Oh kuliah. Ya misalnya Fidel sebagai mahasiswi yang berprestasi, gitu ya. Wah sangat disenangi oleh banyak teman. Maka ketika Fidel melakukan satu kebaikan di kampus misalnya ya, mungkin di dalam sebuah organisasi kemahasiswaan atau membantu mahasiswa-mahasiswi yang lain supaya punya sebuah kemampuan yang sama dengan Fidel, maka Fidel melakukan itu bukan karena dia ingin dipuji. Wih Fidel lu, udah cantik, pinter, hebat, baik lagi. Wah, disombongkan ya? Enggak. Tapi waktu kita melakukan kebaikan itu, bagaimana kita membawa orang itu melihat ada Kristus di dalam hidup saya. Maka ketika orang bertanya, Fidel, kenapa sih lu baik sama gua? Karena lu ganteng, enggak gitu ya. Karena ada Tuhan. Ada Tuhan. Maksudnya apa sih? Tuhan itu baik dalam hidup saya. Semua kemampuan yang saya berikan, semua hal yang saya dapatkan, saya yakin bahwa Tuhan memberikan dalam hidup saya. Seperti Julio ini saudara. Dia sangat yakin bahwa semua berkat yang didapatkan oleh usahanya itu saudara ya. Karena dia percaya Tuhan di situ. Dan dia ingin menunjukkan kepada orang-orang dunia ini loh, I am a Christian, saya orang Kristen. Supaya melalui saya orang bisa melihat Bapa di surga. Jangan sebaliknya. Karena saya, orang makin gak mau ke gereja misalnya gitu ya. Gila si Fidel, cakep sih cakep, pinter sih pinter. Judesnya ampun. Itu kalau ngomong, itu kayak bon cabe gitu ya. Yang level 14. Jadi orang tidak mau mencari Tuhan, jangan. Sebaliknya, kalau kita sudah mengalami Kristus, kita tahu bahwa di dalam etika kita sedang membawa orang ketemu dengan Tuhan. Itulah etika kita, moralitas Kristen kita bersifat teologis. Ya. Maka waktu kita memberikan bantuan kepada sesama kita, bukan supaya kita masuk YouTube. Ya. Kan banyak sekarang ya orang memberikan giveaway masuk YouTube, waduh kelihatannya baik segala macam gitu ya. Baik amat sih sama orang gila kasih sesuatu, sama orang miskin sesuatu dan sebagainya. Ternyata di belakangnya itu kan ada sponsornya, ada endorse-nya, dapat duit banyak dia. Makin banyak orang lihat YouTube-nya, makin untung dia. Bukan itu tujuan kita. Ketika kita berbuat baik supaya orang melihat Bapa di surga. Yang keempat, moralitas kita. Moralitas kekristenan dibicarakan di dalam konteks eskatologi atau akhir zaman yang sudah terrealisasi. Saudara, kita percaya bahwa pada waktu kita percaya kepada Yesus, maka sebetulnya kita sudah menerima keselamatan itu. Kita sudah menerima kekekalan itu. Siapa yang percaya saudara? Siapa yang percaya bahwa pada waktu kita telah menerima Yesus, maka saya sudah menerima keselamatan. Saya sudah menerima kekekalan. Angkat tangan. Yang percaya? Waduh. Belum yakin? Anda belum yakin saudara. Waktu saudara menerima Yesus, saudara diselamatkan dan saudara menerima kekekalan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah pintu. Kalau kita terima Yesus, sungguh-sungguh dalam hatimu, engkau pasti selamatkan dan engkau pasti ada dalam surga nanti. Saudara, janji keselamatan itu sudah terjadi belum? Sudah. Kita sudah pasti masuk surga, sudah. Pada waktu kapan? Pada waktu saat kapan? Pada waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, sudah dijanjikan dan itu pasti terjadi. Kita sudah menerima keselamatan, tetapi belum secara penuh, saudara.
Karena itu saudara, pada waktu kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup di dalam keyakinan ini saudara, bahwa saya adalah orang yang sudah diselamatkan dan saya pasti punya pengharapan. Saya pasti akan bertemu dengan Yesus di sorga. Maka cara hidupnya beda gak? Etikanya beda gak? Beda saudara. Orang-orang Kristen yang punya pengharapan, etika atau moralitasnya beda gak? Beda saudara. Maka kita tidak lagi menjadi anak muda yang berkata, hidup cuma sekali bro, nikmatin coy. Seks bebas, rokok, mabok, judi, narkotika, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengharapan. Hidup cuma sekali cuy. Muda foya-foya, tua kaya raya, 3 masuk surga. Gak bisa. Orang yang pasti menerima surga itu adalah orang yang berubah hidupnya. Konsep memandang dunia ini beda saudara. Kita pasti akan melakukan apa yang Kristus ingin lakukan sekarang ini. Kalau kita punya keyakinan bahwa kita terima Yesus dan itu diselamatkan, saya yakin saudara, Anda tidak akan pernah berpikir untuk bunuh diri. Saudara jangan berpikir bahwa yang bunuh diri itu hanya orang-orang yang di luar kekristenan. Saudara, banyak orang Kristen, anak-anak muda Kristen bunuh diri saudara. Alasannya sepele, karena nggak bisa bayar SPP, dia malu bunuh diri. Karena nilainya jelek, dia bunuh diri. Gak punya pengharapan. Pendeta yang korupsi di gereja, ada gak? Nah, pernah baca berarti ya. Kenapa? Karena dia cuma ngomong doang percaya Yesus, tapi sebetulnya dia gak punya keyakinan itu, gak punya pengharapan. Orang-orang yang punya pengharapan, yang pasti akan berjumpa dengan Yesus itu, yang pasti akan terjadi, punya sebuah cara pandang terhadap hidup yang berbeda saudara. Kita penuh dengan optimisme, perkataan-perkataan kita itu membangun, perilaku kita itu penuh dengan sukacita saudara. Ya. Ketika ketemu dengan sesama, kita akan selalu menjadi orang-orang yang membangun, bukan melemahkan. Kita akan menjadi orang yang penuh dengan semangat, sukacita, tidak hanya di dalam gereja, tetapi begitu di luar pun kita penuh dengan sifat yang optimis dan membangun saudara. Nah saudara, sebagai jemaat Tuhan, kita harus senantiasa memperhatikan dengan serius setiap pengajaran yang kita terima. Harus senantiasa memiliki kerinduan mendapatkan makanan rohani yang baik saudara. Ingat, inti berita Injil bukan soal moralitas. Injil tidak sama dengan ajaran moral. Injil adalah berita sukacita dari Allah yang disampaikan dari zaman ke zaman yang selalu sama, yaitu soal kasih karunia Allah atas orang berdosa yang tidak bermolar. Kasih karunia-Nya yang berdaulat turun pada orang berdosa, diterima dengan iman. Itulah sebabnya orang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Itulah berita Injil. Namun setelah kita diselamatkan, kita perlu menunjukkan sebuah kualitas kehidupan yang bermoral, sesuai dan berpadanan dengan Injil. Itu panggilan kita. Jadi hati-hati saudara ya. Moralitas tidak pernah menyelamatkan kita, hanya Injil. Dan Injil yang sudah kita terima itu akan merubah moralitas kita sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Nah, saudara, ada pertanyaan diskusi, katanya sudah diberikan pertanyaan. Jika kamu sudah menerima janji Injil, yaitu menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, maka selanjutnya apa yang akan kalian lakukan dalam hidupmu di tengah tantangan ajaran moralitas yang dunia sampaikan saat ini, sambil menantikan penggenapan keselamatan Yesus datang yang kedua kalinya?
Apa yang akan kalian lakukan dalam hidupmu? Di tengah ajaran-ajaran moral yang sedang menggema ini, saudara. Ya, digumulkan bersama nanti dalam diskusi kelompok ya. Saya ingin melakukan apa sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini sambil menantikan penggenapan janji Tuhan datang kedua kalinya itu. Kita berdoa teman-teman sekalian.